Dan gue hari ini akan ngasih tahu beberapa tips di Rekordbox. Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Oke guys, jadi kayak yang gue bilang, jadi gue bakalan ngasih tips untuk di Rekordbox, khususnya Rekordbox 7. Mungkin kalau kalian lihat kita pernah bikin video udah lama ya, tapi di Rekordbox 6. Kalau sekarang di Rekordbox 7 karena masih banyak yang bingung. Kayak misalkan mau bikin playlist, mau nerapin playlist atau fitur-fitur yang pokoknya berhubungan sama playlist browser ini. Jadi gue akan ngasih tahu nih tips and triknya. By the way, sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tahu dulu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com. Karena di sana lengkap banget, ada lagu-lagu DJ, ada DJ set yang lengkap dari urutan lagu, hot queue, looping, jadi bener-bener kalian tinggal mainin aja. Dan itu juga support Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Oke guys, kita langsung aja. Di sini gue ada Rekordbox 7, dimana gue lebih tepatnya sih ini Rekordbox 7.0.2. Mungkin kalau kalian sekarang buka, pada saat kalian nonton video ini udah ada updatean yang terbaru. Tapi ya, ini so far masih base-nya Rekordbox 7, jadi nggak akan ada perubahan yang beda signifikan gitu. Jadi guys, kalau kalian lihat di bagian bawah sini nih, ini bagian untuk browser playlist-nya. Nah, apa sih yang beda? Jujur emang ada beberapa hal yang beda, kayak dia tuh udah ada pengkategorian berdasarkan icon. Nah, icon ini sebenarnya lebih ngebantu menurut gue ya. Dia ada di sebelah kiri sini, kalau kalian klik kayak di sini tuh collection, terus di sini ada playlist, lalu ada relate tracks, terus yang di sini juga ini collection radar, ini termasuk fitur baru ya di Rekordbox 7. Dia perlu internet tapi untuk kalian menggunakan ini. Nah, terus ada untuk sampler. Jadi benar-benar dipisah banget ya. Explore, terus ada device. Nah, device tuh kalau kalian colok flash disk atau anything lah. Di sini gue lagi colok satu buah micro SD, jadi ini kebaca di sini. Terus ada history dan yang terakhir ini records. Nah, dengan adanya pengkategorian ini sebenarnya jauh lebih rapi dan jauh lebih terorganisir aja gitu kan. Karena yang sebelumnya di Rekordbox 6 dia bener-bener satu susun ini tuh ada playlist, ada collection, ada relate, ada sampler. Jadi banyak banget, seolah-olah kayak banyak banget. Padahal kalian cuma butuh playlistnya doang nih lagi mau susun set gitu misalkan. Nah oke, gue akan kasih tips dulu. Yang pertama, yang paling mudah, dan ini sering banget ditanya sama orang-orang, gimana cara bikin playlist di Rekordbox 7? Oke, hal pertama yang kalian lakuin adalah kalian pasti siapin dulu dong lagunya. Nah, kalau kalian udah punya lagu-lagunya, let's say kita taruh lagu-lagu misalkan, karena di sini gue pakai Windows, kalian pasti ada naruh mungkin di Explore kayak gini. Nah, kayak gini mungkin kalian bikin ada folder-folder lagu tersendiri gitu kan. Nah, kalian taruh dulu nih di folder-folder ini lagunya. Let's say kita baru download gitu misalkan nih. Ini kayak di sini gue ada paket Juli nih, ini kirim-kiriman dari temen-temen yang suka kirim-kirim paket ya. Nah, kalau udah kalian download kayak gini, kalau di Mac juga sama, bedanya dia namanya Finder ya, bukan Explore. Nah, kalau gue udah taruh di folder kayak gini, kalian tinggal ke playlist di Rekordbox ya. Ini kita masuk ke Rekordbox. Ada dua cara sebenarnya. Cara pertama, kalian klik kanan di manapun. Tapi saran gue sih di playlist ya, karena kalau misalnya kalian klik kanan di folder, ketika kalian create new playlist, dia akan masuk ke dalam folder ini. Jadi gue saranin bikinnya di luar aja dulu, create new playlist. Nah, kalian tinggal namain nih, misalkan nama playlistnya Doms Content. Oke. Nah, yang kedua, kalian juga bisa bikin yang namanya folder. Nah, kalau folder ini gunanya tuh buat bikin rapih kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Misalkan DJ set, ini gue pisah antara DJ set dengan DJ bank gitu. Jadi lebih memudahkan lah kalau kalian lagi nyari-nyari set kalian. Nah, cara bikin folder kayak gini, kalian tinggal klik kanan di playlist juga, terus create new folder, misalkan Doms DJ. Nah, kalau udah kalian bikin, buat masukinnya tinggal drag and drop aja kayak gini, tahan. Dan ini juga berlaku untuk di Mac ya, jadi sama aja. Nah, setelah kalian bikin playlistnya kayak gini, gimana cara masukin lagunya sih? Nah, kalian tinggal Alt Tab aja kalau di sini. Kalau di Mac mungkin kalian Command Tab. Nah, kalau di sini kan misalkan nih, gue ada lagu-lagunya udah ada nih. Jadi lagu-lagu yang tadi gue bilang kalian taruh folder, itu kalian tinggal drag and drop aja kayak gini. Kalian blok semua, terus kalian drag and drop ke dalam playlist yang kalian baru buat. Atau, cara keduanya, kalian back ke folder. Nah, ini foldernya yang kalian drag and drop ke dalam sini. Bisa juga. Otomatis dia akan jadi playlist. Terus kalian juga bisa bikin create new intelligent playlist. Nah, kalau intelligent playlist ini tuh dia sifatnya
Ada algoritma-algoritma tertentu yang kalian bisa setting sendiri. Misalkan kalian pengen bikin playlist yang BPM-nya itu, nah ini ada equal atau sama dengan, misalkan sama semua 128, ini yang tidak sama, terus ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, atau yang dengan range-nya. Nah, gue sih saranin pakai yang range aja ya, lebih gampang ya. Kayak misalkan 120 sampai 125. Jadi ini otomatis dia akan mengkualifikasikan lagu-lagu kalian yang 120 sampai 125. Gak cuma itu, kalian juga pengen misalkan lebih spesifik lagi. Dengan BPM 120 sampai 125, kalian pengen lagu-lagunya ini yang genrenya apa? Nah, ini kalian bisa. Atau kalian misalkan mau key-nya di mana? Nah, ini kita bikin juga yang key-nya ini misalkan konten ya. Kalau konten tuh maksudnya yang berlaku. Kayak misalnya 8A gitu. Gue pengen yang berhubungan sama 8A. Nah, dia otomatis tuh langsung. Dan ini lagunya bener-bener dari collection kalian. Jadi semua lagu yang ada di dalam record box kalian. Bukan di dalam laptop folder ya, bukan di dalam folder. Tapi di dalam record box. Jadi lagu-lagu yang udah pernah kalian import ke record box. Dia akan otomatis. Ini juga kebantu sih. Kebantu banget buat ketika kita lagi ngeset. Nextnya, kalau kalian lihat di atas ini nih ada blank list. Dan ini tuh ada 3 ya. Dia ada 3 susun. Kalau kalian lihat di sini ada tuh. Nah, ini tuh juga berguna. Misalkan kalian mau ngeset nih, tapi kalian males. Misalkan kayak gua kan di sini di JBank ini cukup banyak ya. Tuh, ada banyak ini. Nah, ini kan kalau kalian pindah-pindah bakalan repot nih. Kalian tuh bisa misalkan kalian masukin di sini Lava Vela Vibes ke dalam atas ini jadi shortcut dia. Misalkan kalian masukin lagi di sini. Nah, ini jadi shortcut. Kalian tinggal klik aja di sini dia otomatis pindah. Itu untuk biasanya kalau lagi ngeset sih. Kalau gue sendiri ya, ketika gue lagi pakai lagi ngeset, gue pengen misalkan ada dari gabungan dari 4 playlist gitu kan, untuk jadi satu playlist ya, gue taruh tuh di atas itu tuh 4-4-nya. Nah, nggak cuma itu, kalau kalian lihat juga ini salah satu fitur yang kadang orang jarang gunain, terutama yang laptopnya layarnya kecil. Kalian tuh bisa nampilin 2 browser playlist kayak gini. Jadi kalian tinggal klik yang ini. Nah, ini tuh ada 2 kolom. Jadi yang kolom 1 misalkan kalian pengen buka yang klasik disco nih. Nah, yang kedua kalian pengen buka yang ini misalkan revive. Nah, ini kegunaannya adalah misalkan kan ini set baru kalian ya, anggap ya, yang classic disco ini set baru, kita lagi ngeset, tapi kita mau ngambil referensi dari set lain. Nah, kalian bisa buka nih dua-duanya kayak gini. Ini enak banget sih. Tuh, kalian bisa buka kayak gini dan kalian tinggal drag and drop ke atas, itu jauh lebih mudah menurut gue dibanding kalian bolak-balik playlist. Kalau kalian udah selesai make, ya kalian tinggal tutup lagi. Kalau layar kalian kekecilan, kalian juga bisa minimize si tampilan ini nih yang di atas nih, tampilan performance nya. Kalian tinggal klik spasi aja sebenarnya. Nah, atau kalau kalian shortcutnya beda, nggak bisa di spasi, kalian tinggal yang ini, change layout terus ke browse. Dan ini jauh lebih gampang ketika kalian lagi kebutuhannya ngeset doang. Karena kan kalian nggak perlu EQing atau apapun lah, itu kan mau ngetes aja. Nah, yang kedua, kalau kalian perhatiin di kolom atas dan kolom bawah ini ada perbedaan. Yang dimana gue punya sorting group, ini gue udah setting yang untuk di atas. Kalau kalian lihat di sini ada nomor, preview, artwork, track title judul, BPM, key, rating. Kalau yang di bawah, ini habis track title, ini langsung ke artis, album, genre, BPM. Nah, apa sih bedanya? Jujur ya, kalau gue sendiri pakai untuk record box, itu gue jarang banget lihat artis, album, dan genre. Apalagi lagu-lagu yang edit atau bootleg gitu. Mereka biasa nggak terlalu lengkap untuk naruh kolom artis, album, dan genre. Jadi kayak wasting aja menurut gue, terlalu makan tempat. Akhirnya kan gue agak susah nih, kayak mau baca judulnya nggak bisa sampai kanan kan. Nah, ini tuh kalian bisa geser. Kalau gue saranin, setelah track title itu kalian ke BPM. Jadi kalian geser kayak gini, BPM, habis itu key. Setelah key, rating. Nah, kenapa rating? Karena rating ini kalau untuk gue sendiri biasa gue tandain untuk lagu yang misalkan asik banget, gue kasih bintang 5. Asik aja, bintang 4. So-so, bintang 3. Kayaknya nih kurang deh, bintang 2. Ini lagu kayak kurang banget, bintang 1 gitu. Jadi rating ini ngebantu lah. Nah, setelah itu, ini kalian bisa tarik ke kanan nih biar lebar si track title ya. Jauh lebih mudah ketika kalian lihat playlist tuh. Nah, segini nih. Gue saranin sih kayak gini ya. Kalau kalian misalkan butuh durasi, ya kalian tinggal tambahin lagi nih si time. Time-nya kalian geser ke sini sampai rating. Nah, terus kita geser deh segini. Set. Ini harusnya sih jauh lebih minimalis, nggak terlalu banyak
yang nggak penting untuk kita baca, apalagi untuk lagu-lagu yang memang dari track title-nya tuh udah lengkap. Buat kalian yang lagi nonton, mungkin ada beberapa case untuk di record box-nya ini nggak keluar untuk di bagian kolom-kolom shortcut ini nih. Nah, buat munculin ini, kalian tuh ada di sebelah kanan nih, yang tanda garis 3. Ini kalau kalian klik, ini dia akan nge-hide. Kalau kalian klik lagi, dia akan aktif kebuka. Nah, untuk mempermudah kalian dalam ngeset, selain pakai cara gue tadi yang 2 kolom atas bawah, kalian juga bisa nampilin kolom kanan kiri 2. Tapi ini agak beda. Kalau yang tadi kan kita bener-bener browser playlist ya, ada 2 ya. Nah, kalau yang sekarang ini ada by related track. Jadi kita klik yang ini nih, ini related track. Kita load dulu lagunya, misalkan Get Down On It. Oke, ini kita jadiin master. Oke, kalau dia udah jadi master, dia akan keluar nih related key. Jadi kayak lagu-lagu yang sekiranya akan cocok sama next mix dari lagu kalian Get Down On It ini. Kayak di sini kan dia ada BPM plus key nih. Jadi ini yang relate berdasarkan BPM, secara BPM yang nggak jauh, secara key-nya pun sama, masih masuk related. Nah ini berguna banget sih. Apalagi buat kalian yang main pakai laptop, terutama para resident DJ yang butuh banyak banget lagu, yang lagunya banyak banget gitu kan. Otomatis fitur ini akan jauh mempermudah kalian. Ketika kalian bingung, terutama ya, ketika kalian bingung, nih abis ini mau lagu apa ya, atau kalian lagi agak sibuk, kalian bisa pakai related ini. Selain itu juga kita ada yang namanya collection radar di sini. Collection radar ini juga dia akan ngebaca lagu-lagu mirip-mirip related yang tadi. Tapi bedanya ini menggunakan fitur bawaan dari record box. Jadi collection radar itu semacam fitur yang diasosiasikan dengan internet ya. Jadi dia ada internet connection yang dibutuhkan untuk ngebaca metadata dari lagu yang kalian jadiin master. Nah, selebihnya sih kalau kalian lihat di sini ada I, ini untuk informasi aja, information. Kayak kalian mau lihat lagunya berapa bitrate-nya, sample rate-nya. Nah, kalau yang ini mirip-mirip yang tadi. Bedanya yang tadi kan horizontal. Nah, kalau yang ini mirip-mirip fitur yang ngebuka playlist jadi 2 tadi. Bedanya yang tadi itu gue pakai yang horizontal, kalau ini yang vertikal. Jadi kalau yang vertikal dia ada 2 kanan kiri itu. Nah, kayak gini. Kalian bisa ngeliat secara kanan kiri. Tapi kekurangannya ketika kalian pakai mode ini, lagunya tuh akan ketutup judulnya. Ini agak-agak sulit jadi untuk gue, bukan ngebantu malah ngebingungin sih. Jadi gue lebih rekomen yang versi horizontal kayak gini. Dan satu lagi yang paling banyak orang tanya untuk di Record Box 7, di mana letak flash disk gue. Karena kalau kalian lihat di sini yang explore, ini kan ada juga nih flash disk kalian ya, E atau F nih. Ini flash disk kita nih. Nah, tapi ini kalian nggak bisa eject dari sini karena dia adanya di device. Kalau kalian mau eject, kalian klik yang device, lalu ini baru muncul, kalian klik kanan, baru remove. Oke, itu dia fitur-fitur dari kolom browser Record Box 7 yang mungkin akan ngebantu kalian dalam ngeset. Thank you buat kalian udah nonton dari awal sampai habis. Kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten ini kalian boleh like. Kalau kalian gak suka bisa dislike. So, Doms DJ, your daily DJ updates.